Episode ke-143. Pergi ke lembah hantu? Tanya Ling Yuxiu ragu. Nenek buyut keluarga Si mengatakan tempat itu sangat berbahaya. Bahkan para ahli kultus suci dan para dukun kuat dari Istana Emas Solalen pernah menderita korban besar saat menjelajahinya. Apa yang bisa kita lakukan di sana sendirian? Qin Mu menggelang. Tempat itu mungkin berhubungan dengan asal-usul kelahiranku. Apapun yang terjadi, aku harus pergi. Ini urusan pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan kalian atau kultus suci. Aku bisa pergi sendiri. Ya, meninggalkan pabrik dan memanggil naga kilin yang sedang tidur di luar. Naga kilin segera bangun. Sudah hari berikutnya, waktunya makan. Yang kau pikirkan hanya makan dan tidur, bentak Qin Mu sambil melompat ke punggungnya. Ayo ke Kingman Pace. Naga kilin menguap lalu berlari ke utara di atas awan api. Cult Master, kau bertambah gemuk. Paling tidak 200 pon lebih berat dari sebelumnya. Omong kosong, geram Qin Mu. Aku justru kurus karena menempa pedang selama berbulan-bulan. Tak lama kemudian mereka menghilang di kejauhan. Di belakang mereka, Ling Yuxiu dan Si Yongxiang memandangi sosok yang menjauh itu. Si Yongxiang menghela napas. Dia terlalu gegabah. Lembah hantu bukan tempat biasa. Kemudian gadis itu menggosok pantatnya yang masih sakit akibat tamparan Qin Mu. Namun jangan khawatir. Heavenly King Yu dan Heavenly King Shi pasti mengawasinya dari dekat. Jika dia benar-benar dalam bahaya, mereka tidak akan tinggal diam. Matanya berkilat nakal. Sayangnya aku tidak ikut. Kalau tidak, mungkin Cult Master benar-benar mati di sana dan aku bisa menggantikannya. Ling Yuxiu langsung mencibir. Rubah kecil. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mematahkan kakimu. Aku juga sudah lama menganggapmu duri dalam daging. Balas Si Yongxiang sambil tersenyum manis. Keduanya saling menatap tajam. Beberapa saat kemudian, benang-benang peraksa Zen Silks diam-diam merayap di tanah menuju Ling Yuxiu. Pada saat yang sama, 9 naga milik Ling Yuxiu juga bergerak diam-diam menuju Si Yongxiang. Aku sudah lama ingin menghajarmu. Kedua gadis itu menyerang bersamaan. Pertempuran sengit pun meledak. Benang-benang pedang berkilat di udara, sementara 9 naga senjata melesat seperti petir. Tanah retak, pilar-pilar batu menjulang dari bumi, dan kilat serta api memenuhi langit. Murid-murid Heavenly Crafts Hall yang melihat kejadian itu hanya bisa tercengang. Ini urusan cinta dan kecemburuan, kata seorang Master Dupa sambil menggelang. Lebih baik kita pura-pura tidak melihat apa-apa. Semua orang langsung setuju dan pergi. Sementara itu, naga kilin membawa Qin Mu ke Kingman Pace menjelang malam. Suasana benteng terasa tegang. Komandan Bian Jinyon segera datang menyambutnya. Dokter Surgawi, apa yang membawamu kemari? Aku hendak menuju lembah hantu, jawab Qin Mu. Karena hari sudah malam, aku akan beristirahat di sini terlebih dahulu. Bagaimana situasi perbatasan? Wajah Bian Jinyon langsung menjadi serius. Buruk, Kekaisaran Barbarian D terus menambah pasukan. Banyak ahli dari Istana Emas Solalen juga bermunculan. Bahkan ada kabar bahwa mereka sedang mempersiapkan perang besar melawan Eternal Peace. Ia menghela napas. Aku sudah mengirim laporan kepada Kaisar. Jika perang benar-benar pecah, Kingman Pace mungkin tidak mampu bertahan sendirian. Qin Mu mengangguk. Jangan khawatir tentangku. Aku hanya menuju lembah hantu. Malam itu ia beristirahat di benteng. Keesokan paginya, setelah sarapan dan memberi makan naga kilin, ia berangkat menuju zona lidah bebek, wilayah netral yang membentang di antara dua kekaisaran. Para pengintai Kingman Pace mengawalnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, mereka bertemu pengintai Barbarian D yang datang dari arah berlawanan. Kedua pihak langsung bertempur. Pedang dan senjata memenuhi langit. Para pengintai Kingman Pace melemparkan beberapa labu khusus. Dan seketika awan tebal menyelimuti area itu sejauh belasan mil. Kabut pekat membuat kedua pihak kehilangan jejak satu sama lain. Qin Mu membuka mata surga hijau miliknya dan terus maju menembus kabut. Kaisar benar-benar memakai saran yang pernah kuberikan, pikirnya. Awan dan petir kini digunakan sebagai senjata perang. Zona lidah bebek membentang sangat panjang hingga mencapai Great Ruins. Semakin jauh ia melangkah, suasana menjadi semakin sunyi. Tak ada burung,
Tak ada binatang, tak ada tanda kehidupan. Qin Mo mengernyit. Jika bahkan burung tidak mau tinggal di sini, berarti tempat ini sangat berbahaya. Saat malam tiba, ia melewati sebuah danau biru yang tenang. Seperti batu safir, tidak ada ikan, tidak ada riak. Danau itu tampak mati. Qin Mo terus bergerak maju. Perlahan medan berubah menjadi pegunungan terjal. Tak lama kemudian, sebuah jurang raksasa muncul di hadapannya. Pemandangan di sana sangat aneh. Pohon-pohon tumbuh menyamping di tebing-tebing curam, seolah gaya gravitasi tidak berlaku. Sebagian akar mencengkeram dinding batu, sementara batang dan cabang menjulur ke udara. Tulang belulang raksasa berserakan di tebing. Batu-batu besar melayang bebas di udara. Daun-daun yang gugur tidak jatuh ke dasar jurang, melainkan menempel di dinding-dinding batu. Rasanya seperti memasuki dunia yang terbalik. Naga Kilin menelan ludah. Cult Master, kita sudah masuk lembah hantu, bukan? Kurasa begitu, jawab Qin Mo pelan. Tiba-tiba terdengar suara percakapan dari depan. Aku lebih suka manusia dipanggang sampai matang. Tidak, yang paling enak setengah matang. Rasanya masih segar. Omong kosong, sedang matang itu yang terbaik. Diam, ada orang datang. Qin Mo langsung waspada. Ia mengaktifkan teknik api marki Mars dan berubah menjadi sosok berbalut api. Saat mereka mendekat, pemandangan yang terlihat membuatnya terkejut. Di sebuah lubang api besar, seorang dukun besar dari istana emas Rollin sedang dipanggang hidup-hidup. Pria itu masih hidup, tetapi sudah sangat lemah. Kemudian pohon-pohon di atas mereka bergoyang. Dua kelelawar putih raksasa tiba-tiba muncul, menggantung terbalik dari cabang pohon. Tubuh mereka kekar, mata mereka memancarkan cahaya putih menyeramkan. Aura yang mereka pancarkan bukan aura iblis biasa, melainkan aura yang menyerupai dewa atau iblis kuno. Hati Qin Mo bergetar. Kedua makhluk ini jelas keturunan makhluk luar biasa. Mereka bukan manusia, kata salah satu kelelawar dengan nada kecewa. Kupikir ada makanan baru. Kelelawar lainnya juga mengangguk. Qin Mo segera tersenyum sopan. Salam, dua rekan Dao. Kedua kelelawar itu kembali menggantung dan menatapnya. Salam juga, tapi manusia yang sedang dipanggang itu milik kami. Kalau kau ingin makan manusia, tangkap sendiri. Masih ada beberapa di lembah ini. Qin Mo tertawa kaku. Aku vegetarian sejak lahir. Kedua kelelawar itu langsung terlihat lega. Pantas saja. Qin Mo lalu bertanya, aku orang luar. Apakah lembah ini aman untuk bermalam? Salah satu kelelawar tersenyum lebar. Tentu saja aman. Qin Mo menghela napas lega dan berterima kasih. Kedua kelelawar itu kembali duduk di dekat api unggun sambil menunggu dukun besar matang. Tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata, sapi tadi memiliki garis keturunan Mars yang cukup bagus. Sayang tidak enak dimakan. Yang lain mengangguk. Benar. Manusia jauh lebih lezat. Lalu ia menatap rekannya sambil mencibir. Jadi kenapa kau membiarkannya pergi? Padahal kau tahu betapa berbahayanya lembah ini.